Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Nur Muhammad dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi D3 Perpajakan. Di video kali ini saya ingin membahas tentang depresiasi, impairment, dan depresi. Untuk sumbernya saya menggunakan Intermediate Accounting Kieso IFRS Edition. Masuk ke materi depresiasi. Depresiasi adalah proses akuntansi yang mengalokasikan aset berwujud ke biaya secara sistematis dan rasional, yang diharapkan untuk mendapatkan dari penggunaan aset tersebut. Biaya-biaya yang dialokasikan dalam bentuk aset jangka panjang antara lain fixed asset menggunakan beban depresiasi, intangibles menggunakan beban amortisasi, dan mineral resource menggunakan beban depresi. Faktor-faktor yang terlibat dalam penggunaan penyusutan atau depresiasi adalah original cost atau biaya perolehan dikurang residual value atau nilai sisa, sehingga didapatkan depreciation base. Ada beberapa metode pada depresiasi. Pertama, ada metode aktivitas, kedua ada metode garis lurus, dan ketiga ada metode pengurangan biaya. Di metode pengurangan biaya dibagi menjadi dua metode. Pertama, ada sum of the year digits dan declining balance method atau metode saldo menurun. Di video kali ini saya ingin membahas tentang metode garis lurus dan metode saldo menurun. Masuk ke contoh metode garis lurus. Disediakan data pada Stanley Coal Mines, biaya keren sebesar $500.000, umur ekonomisnya selama 5 tahun, nilai sisanya sebesar $50.000, dan productive life in hours-nya selama 30.000 jam. Untuk rumus metode garis lurus yaitu cost dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomisnya sama dengan $500.000 dikurang $50.000 dibagi 5 sama dengan $90.000. Masuk ke contoh soal declining balance method atau metode saldo menurun. Untuk data-datanya sama dengan soal yang ini. Untuk metode saldo menurun, pertama kita mencari rate-nya dulu atau persentasenya dengan cara 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis, yang dimana umur ekonomisnya di sini selama 5 tahun. Jadi 2 dikali 100% dibagi 5 sama dengan 40%. Pada tahun pertama, book value asetnya sebesar $500.000 dikali 40% sama dengan $200.000, sehingga didapatkan beban depresiasinya. Balance accumulated depreciation-nya sebesar $200.000, dan untuk book value end of year pada tahun pertama sebesar $300.000. Itu dari book value aset dikurang depreciation expense-nya. 500.000 dikurang 200.000 sama dengan $300.000. Untuk tahun kedua, book value of assetnya sebesar 300.000 dikali 40% sama dengan $120.000, sehingga didapatkan depreciation expense-nya. Balance accumulated depreciation-nya sebesar 320.000 itu dari depreciation expense pada tahun pertama ditambah depreciation expense di tahun kedua. 200.000 ditambah $120.000 sama dengan 320.000. Untuk book value end of year pada tahun kedua itu 180.000. Itu dari book value dikurang depreciation expense. 300.000 dikurang 120.000 sama dengan $180.000. Untuk tahun-tahun berikutnya caranya sama seperti yang tadi. Masuk ke impairment. Impairment adalah aset berwujud jangka panjang yang mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset melalui penggunaannya
atau dengan menjualnya secara tahunan. Perusahaan meninjau aset indikator penurunan nilai, yaitu penurunan nilai kemampuan menghasilkan uang melalui penggunaannya atau penjualan. Pengujian penurunan nilai dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat atau carrying amount dengan recoverable amount. Recoverable amount didapatkan dari pilih harga yang paling tinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use. Impairment terjadi jika carrying amount lebih besar dari recoverable amount. Masuk ke contoh soalnya. Asumsikan perusahaan Cruise melakukan uji penurunan nilai untuk peralatannya. Nilai tercatat sebesar 200.000 euro, nilai wajarnya sebesar 180.000 euro, dan nilai pakainya sebesar 205.000 euro. Di sini harga paling tinggi sebesar 205.000 euro. Sehingga harga pada recoverable amount-nya sebesar 205.000 euro. Ini tidak terjadi impairment karena carrying amount lebih kecil dari recoverable amount. Contoh selanjutnya, asumsi informasinya sama yang tadi, cuman bedanya di value in use sebesar 175.000 euro. Di sini recoverable amount-nya didapatkan 180.000 euro karena harganya lebih tinggi dari value in use, yaitu 175.000 euro. Ini terjadi impairment loss sebesar 20.000, yaitu 200.000 dikurang 180.000. Untuk penjurnalannya, perusahaan Cruise mencatatkan loss impairment sebesar 20.000 euro di debit pada accumulated depreciation equipment sebesar 20.000 di kredit. Masuk ke depresi. Depresi adalah penyusutan dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud dibagi menjadi dua kategori. Pertama ada biological asset, yaitu lahan-lahan hutan. Kedua ada sumber daya mineral, yaitu pertambangan minyak, gas, dan mineral. Perhitungan dasar depresi meliputi: pertama ada biaya praeksplorasi, yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk melakukan eksplorasi. Yang kedua ada biaya eksplorasi dan evaluasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk menemukan sumber daya alam. Ketiga ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan dibagi menjadi dua. Pertama ada biaya peralatan berwujud, yaitu transportasi dan peralatan berat yang diperlukan untuk menambang sumber daya. Yang kedua, ada biaya pengembangan tidak berwujud, yaitu biaya yang tidak memiliki karakteristik berwujud tetapi diperlukan untuk menambang sumber daya. Biasanya, perusahaan menghitung depresi menggunakan production method. Rumusnya yaitu total cost dikurang nilai sisa dibagi total perkiraan unit tersedia. Itu untuk mencari depresi cost per unit. Untuk mencari depresinya, yaitu unit yang diekstraksi dikali cost per unit. Masuk ke contoh soal. M.A. Cletchio memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak. Biaya sewanya sebesar 50.000 euro, biaya eksplorasinya sebesar 100.000 euro, biaya pengembangan tidak berwujudnya sebesar 850.000 euro, dan M.A. Clet memperkirakan bahwa tambang tersebut menyediakan 100.000 ons emas. Pertama kita mencari depreciation cost per unitnya dulu dengan cara total cost kurang nilai sisa dibagi estimasi unit yang tersedia. Itu sama dengan 100 juta euro dibagi 100.000 sama dengan 10
euro per ons. 1 juta euronya didapatkan dari 50.000 ditambah 100.000 ditambah 850.000. Jika MA Clades mengekstrak 25.000 ons di tahun pertama, maka deflasi untuk tahun ini adalah sebesar 250.000 euro. Itu didapatkan dari 25.000 ons dikali 10 euro per ons. Untuk jurnalnya, MA Clades mencatat inventory sebesar 250.000 di debit dan pada accumulated depletion sebesar 250.000 euro di kredit. MA Clades mencatatkan pada laporan posisi keuangan yaitu silver mine at cost sebesar 1 juta euro dikurang accumulated depletion sebesar 250.000 euro sama dengan 750.000 euro. Sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.